Salam sejahtera bagi kita semua. Kali ini kita akan berbicara tentang perenungan masa Advent. Secara khusus kita akan belajar dari sikap Maria. Nah, dalam tahun ini yaitu tahun 2023, 11 bulan telah kita lalui. Saat ini adalah minggu pertama dari bulan Desember di mana kita sebagai orang Kristen akan merayakan Natal. Nah guys, di dalam gereja secara khusus di dalam kalangan Reform maupun kalangan Injili itu menghidupi sebuah tradisi yang teramat baik yang disebut sebagai tradisi masa Advent atau Minggu Advent. Nah, pertanyaannya adalah apa yang dimaksudkan dengan minggu atau masa Advent? Secara sederhana dapat kita simpulkan atau kita katakan bahwa itu merupakan masa di mana kita itu menanti, masa di mana kita mengantisipasi, masa di mana kita mengamati, dan masa di mana kita itu mempersiapkan diri dengan sungguh-sungguh di hadapan Tuhan untuk merayakan kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus. Baik yang pernah terjadi di Bethlehem, di dalam kehidupan kita di sini dan sekarang, bahkan di akhir zaman. Lalu, kapankah masa Advent itu dimulai? Memang ada berbagai pendapat terkait ini, tetapi pada dasarnya dimulai pada minggu-minggu awal sebelum malam Natal dan berakhir pada malam Natal itu sendiri. Dan juga ada memang variasi lain seperti yang disampaikan atau dikatakan oleh John Piper, di mana masa Advent itu dimulai pada minggu keempat pada bulan November dan berakhir pada malam Natal. Nah, di gereja saya sendiri, di Gereja Kemah Injil Indonesia, pada tahun ini memulai masa Advent itu pada tanggal 3 Desember 2023 dan ini juga dilakukan oleh gereja-gereja tradisional lainnya. Dalam masa Advent ini kita akan belajar dari dua sikap Maria di mana dia meresponi kedatangan Sang Juru Selamat Mesias Yesus Kristus Tuhan kita. Nah, sikapnya yang pertama adalah Maria terkejut dan takut. Jika kita kedatangan tamu yang tiba-tiba masuk ke dalam rumah kita, baik itu siang maupun malam, ekspresi terkejut merupakan bahasa tubuh yang normal, yang wajar ketika kita meresponi kondisi itu. Nah, ini juga yang dialami oleh Maria ketika dia mengalami suatu peristiwa ketika rumahnya tiba-tiba didatangi oleh seorang malaikat, yaitu malaikat Gabriel yang tiba-tiba masuk ke dalam rumahnya dan memberikan salam bagi dia. Nah, meresponi kedatangan itu, Maria terkejut. Dan keterkejutan Maria tidak berhenti hanya sampai di situ. Matthew Henry menyatakan bahwa keterkejutan Maria atas salam ini, atas sapaan ini di ayat 29 itu berlanjut ketika Maria melihat malaikat itu serta kemuliaan yang mengelilingi malaikat Gabriel. Ia menjadi terkejut dengan apa yang dilihatnya, terlebih lagi ketika pesan yang disampaikan oleh malaikat itu kepadanya. Nah, di titik ini Maria itu sungguh-sungguh bergumul tentang arti daripada salam itu. Tetapi uniknya Maria tidak langsung bertanya secara verbal, secara langsung melalui mulutnya, tetapi bergumul dan berkata di dalam hatinya, apa maksud dari salam itu? Nah, Maria berespon dalam hatinya menunjukkan bahwa saat itu dia bingung dan menyadari dirinya itu tidak layak menerima sesuatu yang dari Allah yang demikian besar itu. Maria juga menyadari bahwa dia adalah orang yang berdosa, orang yang tidak cukup diri, orang yang papa, dan bahkan orang yang tidak memiliki kualifikasi untuk menerima berkat yang begitu besar itu. Nah, kiranya ini juga menjadi sikap kita ketika kita merayakan atau menikmati masa-masa Advent. Kiranya sikap hati seorang Maria di dalam menyambut Natal juga merupakan sikap kita. Kita pun mesti menyadari bahwa kita orang yang tidak layak, kita adalah orang yang berdosa, orang yang papa, yang tidak memiliki kualifikasi, bahkan tidak cukup diri untuk menerima semua berkat itu. Tetapi oleh karena anugerah Tuhan, Tuhan memberikan semua itu bagi kita. Sehingga kita akhirnya memiliki sikap yang benar ketika kita akan meresponi dan merayakan Natal. Sikap yang kedua adalah di dalam ketidakmengertiannya, Maria tetap taat. Dan di samping itu Maria juga takut. Oleh sebab itu di ayat yang ke-30 sang malaikat mengatakan kalimat penghiburan, jangan takut. Saya secara pribadi percaya ketika sang malaikat Gabriel mengatakan jangan takut kepada Maria, itu bukan hanya menenangkan Maria dari rasa keterkejutannya yang pertama ketika malaikat itu menyampaikan salam itu kepadanya, tetapi sekaligus juga menenangkan Maria untuk bersiap menerima kabar selanjutnya, di mana malaikat itu menjelaskan bahwa Maria akan mengandung dan akan melahirkan Yesus Kristus Tuhan kita. Mengetahui bahwa dia akan mengandung sangat wajar jika dia bingung, gelisah, dan takut. Coba kita bayangkan ada seorang gadis muda yang masih perawan, yang berarti tidak pernah disentuh dong oleh laki-laki manapun. Namun secara mengagetkan malaikat mengatakan bahwa dia akan mengandung dari Roh Kudus. Maria mungkin sangat akan berpikir, apa kata orang nanti jika mengetahui aku mengandung padahal aku belum menikah, belum bersuami, nama aku akan rusak di tengah-tengah bangsa ini. Dan tentu banyak hal buruk yang mungkin akan terjadi padaku karena hal ini. Aku tidak bisa menanggung ini terlalu berat buat aku.
Mungkin saja Maria berpikir demikian. Di tengah ketidakmengertian, di tengah kegalauan dari seorang Maria, sang malaikat memberikan pengertian. Sang malaikat memberikan penghiburan bagi Maria dan mengatakan kepadanya bahwa Maria memperoleh anugerah dari Allah dan Roh Kudus akan menaunginya dan Roh Kudus akan memimpinnya. Dan malaikat Gabriel juga memberitahukan kepada Maria bahwa anaknya yang bernama Elizabeth, yang dikenal sebagai perempuan mandul itu, yang tidak memiliki kemungkinan untuk memiliki anak, tetapi pada saat itu faktanya sedang mengandung 6 bulan lebih tua dari Maria. Meskipun Maria tidak memahami sepenuh-penuhnya apa yang sedang dan akan Allah kerjakan di dalam kehidupannya, tetapi Maria memiliki sikap bergantung sepenuh-penuhnya pada kehendak Allah, sehingga ia mampu mengatakan, "Aku ini hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu." Akhirnya biarlah sikap Maria ini menjadi sikap kita di dalam kita merenungi masa-masa Advent, di dalam kita mempersiapkan diri untuk merayakan Natal di tahun ini. Kita memang tidak bisa memahami sepenuh-penuhnya apa yang sedang dan akan Allah kerjakan di dalam kehidupan kita, tetapi melalui ketaatan, bukan hal yang tidak mungkin, Roh Kudus akan bekerja di dalam kehidupan kita untuk memberikan kepada kita pengertian untuk memahami makna keseluruhan daripada kedatangan Sang Juru Selamat di dalam hidup kita, yaitu Natal. Kiranya melalui pengertian ini kita terus memahami Natal dengan cara yang benar, meresponi dengan cara yang sesuai dengan prinsip-prinsip kitab suci dan tuntunan Roh Kudus bagi kehidupan kita. Selamat menikmati masa Advent bagi kita semua. Soli Deo Gloria.